Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua pokoknya ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Kalimantan Selatan, Kenanga Kinasi. Oh, kisah-kisah dari Kenanga Kinasi terbaik pokoknya ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita, kami upload di setiap malamnya, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai bilang malam lagi deh. Pasti teman-teman udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Selatan. Ketika mulut sang ustadz terkunci rapat, Eka bangun kesiangan. Matanya baru terbuka ketika matahari sudah agak tinggi di langit. Sinarnya yang menyilaukan menerobos masuk dari tirai jendela tipis, menciptakan bayangan yang sesekali menari sesuai gerakan tirai jendela. Diraihnya ponsel yang berada di atas meja. Lantas ia meringis saat melihat deretan panggilan masuk. Ya, dia kembali terlambat masuk bekerja dan mendapat peringatan keras dari atasan, bahkan diancam dipecat kalau mengulangi lagi. Dalam situasi seperti ini, Eka tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Sadar diri karena semua memang berawal dari kecerobohannya sendiri. Mungkin lebih baik aku pulang dan membantu ibu di rumah sambil menunggu jodoh datang, ucapnya sambil berdiri di depan cermin. Matanya menatap bayangan persis dirinya yang terpantul di cermin. Tidak terlalu cantik seperti Rania, juga tidak memiliki tubuh seksi seperti Yanti. Hidung Eka mungil cenderung pesek, matanya bulat dan juga tajam dengan bulu mata tebal yang berbaris rapi. Aku memang tidak cantik, tapi cukup manis. Kurasa 1 atau 2 tahun berdiam diri di rumah juga tidak masalah. Pasti akan ada lelaki baik yang datang melamar. Dia berbalik dari cermin, lantas mengambil tas besar. Ya, keputusannya sudah bulat untuk berhenti bekerja dan pulang kampung. Tumpukan baju yang terlipat rapi di dalam lemari segera berpindah tempat ke dalam tas, ditata dengan rapi agar semua bisa masuk. Dia perlu membeli kardus besar untuk memasukkan buku-buku miliknya, sedang barang-barang kecil lain biarlah tetap di sini. Setelah itu, Eka bisa langsung pergi meninggalkan kota ini. Belum lagi selesai membereskan baju yang ingin dimasukkan ke dalam tas, pintu kamarnya kembali diketuk cepat. Tangan Eka tergantung di udara, membeku sesaat. Ya, akhir-akhir ini dia trauma dengan ketukan pintu. Benturan buku jari dan daun pintu ternyata bisa menimbulkan kengerian tersendiri. Tapi sekarang sudah siang hari, matahari bersinar terang benderang. Tentu tak akan ada hantu yang nekat menampakkan diri di siang bolong. Eka memutuskan untuk membuka pintu berhadapan langsung dengan Yanti yang berwajah pucat. "Kamu dengar nggak pengumuman dari masjid tadi?" tanya Yanti tanpa basa-basi. "Pengumuman? Pengumuman apa? Aku baru bangun tidur." "Ada kabar buruk yang membuat orang heboh," ucap Yanti di sela nafas yang tersengal-sengal seakan ia baru saja berlari dari tempat yang cukup jauh. Eka dapat menebak kabar buruk yang dimaksud Yanti, jadi dengan entengnya dia pun bertanya, "Ada penampakan lagi?" Di luar dugaannya, Yanti justru menggeleng cepat. Eka pun mengangkat satu kening, meminta penjelasan lebih lanjut. "PRT meninggal, Bundir." Kalimat singkat itu ternyata jauh lebih mengejutkan dari perkiraan Eka. Dia terdiam sesaat, tak bisa berkata apa-apa, hanya teringat saat dirinya dan Yanti dipanggil untuk menghadap pemilik kontrakan, Ustadz Andre dan Ketua RT. Saat itu, dia diminta untuk bungkam, tak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada mendiang Rania. Dibanding meminta, sebenarnya lebih tepat kalau dikatakan Eka dipaksa untuk diam. Melihat Eka yang hanya terdiam, Yanti pun lanjut berkata, "Dia itu bundir dengan cara yang sama seperti Rania.
menggantung dalam kamar. Eka mengikuti Yanti dengan tergesa-gesa sampai lupa bahwa dirinya bahkan belum mencuci muka apalagi mandi. Keterkejutannya membuat Eka melupakan hal-hal penting yang harus dilakukan di pagi hari. Rumah berpagar besi berwarna hitam dipenuhi oleh orang banyak. Warga yang terperanjat mendengar nasib buruk sang ketua RT berbondong-bondong datang. Tapi sayang, tidak semua yang hadir karena merasa berduka atas kepergian yang begitu tiba-tiba. Sebagian lagi datang hanya karena ingin memastikan bahwa kabar yang didengar benar adanya. Pak RT berkumis tebal dengan janggut tumbuh jarang di dagunya itu bukanlah pemimpin yang baik. Setidaknya begitu di mata sebagian orang yang menjadi korban pilih kasihnya. Mbak yakin kalau beliau bunuh diri? Ulik Eka ketika mereka tiba di tujuan. Rumah tersebut masih dijejali oleh banyak orang. Bagian dalam rumah yang agak lenggang karena aparat keamanan melarang orang yang tak memiliki urusan untuk masuk ke dalam. Aku dengar sih begitu, bisik Yanti sambil balas berbisik. Dia melirik ke kiri dan ke kanan memastikan tak ada orang yang mendengarnya. Dia itu ditemukan sudah meninggal subuh tadi. Sabuk masih melilit di lehernya. Eka membekap mulut. Mau tak mau, terbayang olehnya bagaimana keadaan saat dia menemukan Rania meninggal. Bagaimana dia harus bersusah payah mengendalikan diri walau ujungnya ambruk juga karena terlalu terguncang. Jerit tangis dari dalam rumah mengejutkan para pengunjung. Suaranya terdengar menyayat hati, penuh penyangkalan karena sang kepala keluarga memutuskan mati dengan cara tak terhormat. Aneh, Eka dan Yanti menoleh ke asal suara di mana seorang perempuan parubaya tengah berbincang dengan temannya. Leher meriah dipenuhi kalung berwarna kemasan, pergelangan dan jari pun dipenuhi oleh logam mulia serupa. Apa yang aneh? Perempuan lain yang bertubuh sekurus tiang listrik menimpali. Penampilannya mirip dengan sang teman, dipenuhi oleh emas yang berbunyi gemerincing tiap kali bergerak. Kemarin sore itu loh, PRT itu masih ketawa-ketawa cerita ada orang kaya yang akan melamar putrinya, ujar perempuan pertama. Tapi hari ini dia justru ditemukan meninggal, Gandir. Perempuan bertubuh ceking hanya terkikik dan menyahut. Bisa aja PRT malu karena orang kaya itu batal melamar anaknya. Eka menggosok telinga dengan telapak tangannya. Suara cekikikan dua perempuan tersebut sama sekali tak cocok dengan suasana duka di mana kini mereka berada. Seakan kematian Pak RT bukanlah musibah, hanya gosip yang biasa yang bisa dibicarakan lantas ditertawakan. Saat menggosok telinga itu pula, Eka kehilangan fokusnya. Hampir saja dia terhuyung jatuh ketika rombongan pihak berwajib menyeruak kerumunan warga. Dasar polisi, lewat gitu aja nggak bilang permisi. Terdengar gerutuan di belakang Eka. Ya, perempuan nyinyir dengan suara cempreng itu rupanya terjatuh ke atas tanah meringis sambil mengamati telapak tangannya yang lecet. Kamu nggak apa-apa? Eka baru sadar bahwa dia kini berada dalam pelukan lelaki asing. Lelaki bertubuh tegap dengan kemeja berwarna gelap telah menyelamatkannya agar tak ikut tersungkur. Dilepaskannya tubuh Eka, mengamatinya sesaat lantas mengangguk masuk ke dalam rumah mengiringi rombongan lelaki berseragam coklat yang telah masuk lebih dulu, meninggalkan Eka yang termangu kagum. Ya, setelah beberapa hari ini menghabiskan waktu dengan pekerjaan yang terasa kian menyebalkan, lelaki itu memberi atmosfer yang berbeda. Anak PRT, namanya Abimanyu. Eka menoleh ke arah Yanti yang tengah tersenyum masam kepadanya. Siapa Abimanyu? Itu lelaki yang baru saja memelukmu. Siang ini, Eka terpaksa keluar untuk membeli beberapa kardus tambahan untuk mengemasi barang yang tersisa. Letak warung yang tak terlalu jauh dari kontrakan dapat ditempuh dengan cepat. Matahari bersinar terik diatasi dengan menjadikan salah satu kardus sebagai pelindung kepalanya. Namun, karena pelindung kepala itu pula, Eka tak dapat melihat leluasa ke arah depan hingga tanpa sadar ia menubruk seseorang dan membuat kardusnya berantakan ke tanah.
Eka jatuh terduduk di atas tanah, tepat di atas genangan lumpur yang timbul karena hujan semalam. Emosi yang kacau, ditambah kejadian tak terduga membuatnya tak bisa mengendalikan diri. Ia berteriak nyaring, memaki orang yang telah membuatnya terjatuh. Kalau punya mata dipakai dong, teriak Eka emosi. Maaf, kamu gak apa-apa. Orang itu tidak menanggapi dengan emosi serupa. Dia justru meminta maaf seraya membantu Eka berdiri. Hari ini sudah 2 kali aku membantumu berdiri. Sumpah serapah yang semula akan dilontarkan Eka terpaksa ditelannya kembali tepat saat ia menyadari jika lelaki itu adalah orang yang sama dengan yang ditemuinya tadi pagi, anak ketua RT yang meninggal bundir. Sepertinya kamu gampang sekali terjatuh, cetus Abimanyu setelah sempat terdiam sesaat. Salahkan hujan yang turun semalam sehingga jalan menjadi licin, sahut Eka keki. Memangnya siapa yang ingin terjatuh di setiap saat dan selalu ditolong dengan orang yang sama pula? Abimanyu berdam sekali, sadar telah mengucapkan kalimat yang salah di pertemuan kali ini. Perempuan mungil yang sepintas terlihat pendiam ternyata bisa melontarkan jawaban pedas. RT sudah dimakamkan. Pertanyaan itu diajukan dengan hati-hati. Janggal rasanya melihat orang yang tengah berduka bukannya berada di rumah, tapi justru pergi berkeliaran. Kepala Abimanyu dianggukan 2 kali. Kedatangan polisi tadi hanyalah formalitas untuk menyelidiki apakah ketua RT itu benar bundir atau justru dibunuh seseorang. Tetapi keluarga menolak keras ketika diberi opsi untuk melakukan otopsi. Melihat Abimanyu mengangguk, Eka terdiam kikuk karena tak tahu harus berkata apa lagi. Meski sudah cukup lama tinggal di daerah ini, dia jarang sekali bergaul dengan anak muda setempat. Aku dengar pemilik kontrakan sedang tidak ada, ujar Abimanyu seraya mengurai senyuman yang tak sampai ke mata, hanya sekedar sebagai pemanis belaka. Iya benar, pergi sejak kemarin. Sayang sekali. Ada hal yang ingin kutanyakan tentang penghuni kontrakan ini. Lidah Abimanyu berdecak-decak karena kecewa. Ia pun menoleh ke arah Eka yang masih berdiri di dekatnya. Kamu tinggal di sini kan? Eka tak tahu bagaimana dia bisa menebak bahwa pertanyaan yang dilontarkan Abimanyu bukanlah pertanyaan biasa. Mungkin dari gestur tubuh lelaki itu ketika bertanya, mungkin pula berasal dari instingnya yang cukup tajam. Dia langsung membuka gerbang pagar, mengajak Abimanyu masuk ke halaman kontrakan yang cukup luas. Tempat parkir yang biasanya dipenuhi motor para penghuni kini kosong, karena penghuninya rata-rata sedang pergi bekerja. Ada satu pohon nangka yang berukuran besar di depan pekarangan. Daun kering yang belum disapu berhamburan di bawahnya. Meski begitu, tempat itu sangat menjanjikan untuk duduk dan mengobrol. Abimanyu menunggu sejenak, sementara Eka mengambil 2 buah bangku plastik. Hujan yang turun deras malam membuat tanah di bawah pohon nangka itu masih sedikit becek. 2 bangku, masing-masing berwarna hijau dan biru telah datang. Biasanya bangku itu diletakkan di depan kamar Eka agar temannya bisa duduk mengobrol tanpa harus masuk ke dalam kamar. Hanya saja dia masih tak nyaman untuk bersikap sejauh itu, mengingat mereka baru bertemu hari ini dalam suasana yang canggung pula. Rania masih tinggal di sini. Belum lagi mereka duduk, Abimanyu sudah bertanya, nadanya sedikit tidak sabaran sehingga tidak menyadari ekspresi Eka yang terperangah kaget. Kamu sudah lama kenal Rania? Balasnya bertanya. Almarhum bapak yang kenal. Dan karena itulah aku kesini. Aku ingin bertemu Rania. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan. Abimanyu meraih bangku plastik hijau di tangan Eka. Eka membasahi bibir dengan lidahnya, berpaling ke deretan kamar kontrakan yang sunyi, lantas berbalik menghadap Abimanyu kembali. Selama ini dia tak pernah mendengar Rania menyebut nama ketua RT, apalagi temannya itu lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja bersamanya. Kalaupun pergi keluar, dia selalu didampingi oleh lelaki muda yang diakuinya sebagai pacar. Diamatinya Abimanyu sedikit lebih lama, sibuk menerka sendiri apakah lelaki itu berbohong dari segi umur. Sepertinya Abimanyu yang lebih pantas mengenal Rania. Ini
Ini tidak seperti dugaanmu, ujar Abimanyu seakan bisa menebak isi benak Eka. Hanya saja sudah 3 hari ini, ibu mendengar bapak terus menyebut nama Rania saat sedang tidur. Mengigau, Abimanyu mengiyakan sembari mengangguk lagi. Dia berucap, ibu juga sudah beberapa kali bertanya pada bapak, apa hubungan mereka berdua, tapi bapak selalu menolak menjawab, bahkan marah-marah. Sampai akhirnya tadi malam ibu mengungsi ke kamar adikku. Tapi siapa sangka, keputusannya tadi malam ternyata itu sangat salah. Eka duduk dengan wajah was-was, keningnya terangkat sedikit lebih tinggi. Jadi almarhum Pak RT selalu menyebut nama Rania. Bukan hanya menyebut. Kata ibu, bapak juga beberapa kali menjerit seraya memohon ampun. Rambut Abimanyu semakin berantakan karena diacak-acaknya sendiri. Setiap kali bangun tidur, wajah bapak selalu pucat ketakutan. Bibir Eka komat kami tak jelas kala mendengar cerita Abimanyu. Selama ini dia terlalu sibuk dengan urusannya sendiri hingga tak tahu apa yang terjadi pada orang lain. Sekarang bisa panggilkan Rania. Saya ingin meminta maaf atas nama almarhum bapak kalau ternyata selama ini beliau pernah membuat gadis itu tersinggung atau sakit hati. Mata Eka menatap kosong ke salah satu pintu kamar yang bisa dilihat langsung dari tempat mereka berada kini. Tangannya tergerak lemah saat menunjuk ke arah kamar itu. Dulu dia menempati kamar di bagian tengah itu, tapi sekarang sudah tidak di sini. Dia pindah kemana? Apa kamu tahu tempatnya yang baru? Cecar Abimanyu cepat. Dia ingin segera bertemu dengan gadis yang bernama Rania itu, menyelesaikan sakit hati yang mungkin telah ditimbulkan oleh almarhum bapaknya. Abimanyu tidak bisa memungkiri banyak orang yang marah, bahkan benci pada lelaki yang harus dipanggilnya bapak itu. Dia sendiri pun merasakan hal yang sama karena ia sering menjadi korban kemarahan sang bapak. Mulai dari sabetan ikat pinggang karena tak sengaja menumpahkan kopi, hingga sundutan rokok di punggung hanya karena membuat bapaknya marah, makian dan sumpah serapah sudah menjadi makanan sehari-hari. Semua itu baru berhenti ketika Abimanyu sudah beranjak dewasa dan keluar dari rumah. Dia hanya pulang beberapa kali untuk memberi uang belanja tambahan pada sang ibu. Dan karena itu pula Abimanyu kaget saat ia mendengar sang bapak terpilih menjadi ketua RT dengan temperamen buruk seperti itu. Masih saja ada orang yang menunjuknya untuk memegang urusan warga. Akan tetapi, sebenci apapun dia, Abimanyu tetap anak bapaknya. Ratapan sedih ibu ketika mendapati suaminya tergantung dengan lidah menjulur panjang terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Paling tidak, Abimanyu bisa mencari Rania, lantas memohon ampun atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Rania sudah pergi ke tempat yang jauh, jawab Eka dengan suara lirih, mengejutkan Abimanyu yang sempat melamun. Tidak apa-apa, aku akan tetap menemuinya asalkan kamu bersedia memberikan alamat baru perempuan itu. Eka menggigit bibir sambil menunduk. Rambut yang tadi kuncir tergerai bebas menutupi sebagian besar wajahnya itu. Setelah beberapa saat, Eka mengangkat kepala sembari menyibak rambut ikalnya yang membandel. Rania sudah meninggal beberapa minggu yang lalu. Abimanyu terperangah, matanya terpaku pada wajah Eka yang tak kalah serius sama sekali. Tak ada jejak kebohongan di wajahnya. Bagaimana? Bagaimana caranya meninggal? Kecelakaan atau sakit? Abimanyu merasakan firasat buruk tentang kematian Rania yang terasa salah. Terlebih lagi ketika gadis mungil yang ada di hadapannya itu kembali menghela nafas panjang. Raut manisnya berubah muram seakan diliputi mendung. Boleh aku tahu bagaimana dia meninggal? Tanya Abimanyu sekali lagi. Dia mempersiapkan hati untuk memperoleh jawaban yang paling buruk. Eka tersenyum sedih. Dia sudah pernah melakukan kesalahan fatal. Sekarang kesempatannya untuk memperbaiki semua. Mungkin dengan begini keadaan akan menjadi lebih baik. Bundir, mulut Abimanyu terbuka lebar, mengubah wajah tampannya menjadi terlihat bodoh. Sementara otaknya berputar cepat mencari hubungan antara dua orang yang sama-sama memutuskan budir. Pak RT, Ustadz Andre, dan pemilik kontrakan ini yang menurunkan mayat Rania. Selain itu mereka juga mengancam agar aku tutup mulut
karena tak ingin reputasi kontrakan ini tercemar. Ustadz Andre duduk terbendung menatap halaman rumahnya yang gersang. Dia jadi ingat saat tinggal di kampung, Abah yang sudah meninggal ketika dirinya masih berada di dalam kandungan membuat dia dan ibu harus hidup melarat. Habis akalmu dia? Kenapa menjual pahumaan peninggalan laki hanya untuk membiayai sekolah anak? Begitu kata tetangga depan rumah ketika mendengar ibu Andre ingin menjual sawah yang hanya sepetak luasnya. Daripada dijual, lebih baik suruh anakmu berhenti sekolah, belajar menanam padi di sawah. Jangan menghabiskan harta untuk hal yang tidak pasti. Lebih baik dia memegang cangkul sekarang, guna memberi makan ibu dan dirinya sendiri, supaya kalian jangan berutang lagi di warung kami. Ibu Andre menyusut air mata mendengar kalimat pedas tersebut, sedangkan Andre kala itu baru berusia belasan tahun, tak memiliki daya untuk membela diri di hadapan tetangganya. Atau kau menikahlah lagi? Ku dengar Kai Darham yang berjualan iwak karing di pasar masih mencari bini. Hidupmu akan lebih terjamin. Bisa makan nasi berlauk ikan, bukan campur garam saja dan cabai yang semakin gundul karena terlalu sering dipetik. Timpal perempuan lain yang kebetulan berbelanja di warung. Kalimat yang baru saja dilontarkan dibalas tawa ramai. Kai Darham, lelaki berusia 75 tahun yang tak pernah menikah seumur hidupnya, ikut diseret ke dalam percakapan. Kai Darham yang nyaris kehilangan kemampuan mendengar terpaksa berjualan ikan kering di pasar untuk menghidupi dirinya sendiri. Lelaki tua yang tidak memiliki masalah dengan orang lain karena sibuk mencari makan kini disebut-sebut untuk meledek Ibu Andre. Apa yang dikatakan tetangga mereka sebenarnya tak salah. Ibu dan Andre seringkali hanya bisa makan dengan lauk cabai dan garam yang digerus. Tanaman cabai di depan rumah pun buahnya nyaris gundul karena terlalu sering dipetik. Andre sendiri sudah berulang kali menjelaskan kepada ibunya bahwa dia ingin bekerja saja seperti anak-anak lain, bukannya melanjutkan sekolah di kota seperti wasiat terakhir Abah. Tetapi sang ibu menggeleng tegas. Abah sudah berwasiat agar kamu sekolah. Jangan hanya tahu mencangkul saja. Sudah cukup hidup kami saja yang melarat. Jangan sampai anak keturunan Abah dan ibu mengalami nasib serupa. Tapi tidak perlu menjual sawah. Biarlah Andre bekerja dulu di kampung, menabung uang untuk sekolah nanti. 1 atau 2 tahun tertunda tidak akan jadi masalah. Sang ibu tetap pada pendirian. Dia kembali berkata, 1-2 tahun lagi ditunda. Bisa jadi keinginan ibu untuk melihatmu sekolah hilang karena terlalu lama menikmati hasil keringat, nak. Akhirnya sawah yang tak terlalu luas berganti pemilik. Uang yang diterima dibagi 2. Sebagian untuk biaya sekolah lanjutan di kota, sisanya untuk simpanan ibu yang mencoba peruntungan baru. Roda kehidupan terus berjalan. Andre memilih meninggalkan kampung kediaman untuk selamanya setelah menjual rumah tua peninggalan Abah. Ibu yang sudah meninggal sebelum Andre selesai sekolah membuatnya kian enggan pulang ke kampung. Bayang-bayang tetangga yang mencibirkan bibir karena orang tua wafat terlebih dulu tanpa merasakan baktinya menimbulkan trauma yang dalam. Ibu berpulang ke Rahmatullah karena terlalu lelah bekerja. Dia bangun dini hari untuk membuat kue, lantas menitipkannya di warung-warung. Setelah itu berangkat lagi menjadi buruh harian di sawah tetangga. Pulang petang hanya sempat beristirahat sejenak sebelum kembali mengajari anak kampung mengaji. Tubuh yang terlalu lelah akhirnya tak sanggup lagi bertahan, meninggalkan Andre hidup seorang diri tanpa sempat mengucapkan kalimat perpisahan. Kenapa melamun, Bah? Tangan halus istrinya menepuk ringan bahu Andre. Lelaki yang masih tercenung di depan rumah tak segera menyaut. Matanya sayu saat menatap tanaman cabai yang ditanam istrinya di kaleng bekas cat. Bah, perempuan dengan raut wajah lembut itu menggoyang pelan lengan sang suami. Abah sakit. Andre menggeleng. Setelah menarik nafas panjang, dia berkata, Abah cuma mengagumi tanaman istri Abah, subur dan berbuah lebat. Istrinya tertawa sopan, tak terlalu nyaring, tapi terdengar menyenangkan. Hal ini pula lah yang pertama kali memikat Andre. Perempuan santun dengan tutur kata yang sopan membuatnya tak bisa berpaling hati. Sangat jauh berbeda dengan tetangganya dulu. Saat tertawa, suara mereka melengking tinggi hingga ayam berhamburan ketakutan.
Syukurlah, ibu kira Abah sakit karena diam saja sejak tadi, terus berdiri di dekat pagar dengan tatapan kosong. Andre berusaha tersenyum, seraya menggamit lengan istrinya, mengajak duduk lesehan di teras rumah dengan alasan kakinya lelah setelah berdiri sekian lama. Dia enggan bercerita bahwa tanaman cabai milik istrinya itu telah membangkitkan luka lama ketika dia harus memetik cabai muda untuk lauk makan nasi. Ibu pasti rajin menyirami tanaman sampai berbuah lebat seperti ini, ujarnya untuk mengalihkan perhatian sang istri. Abah ingin tahu kenapa tanaman ibu tumbuh subur. Itu karena ibu selalu menyiraminya dengan cinta, celetuk anak sulung mereka yang mengintip dari dalam rumah. Tawa Ustadz Andre meletus kala mendengar kalimat anak sulungnya itu gadis yang baru masuk SMA itu selalu lihai melontarkan lelucon di saat yang tepat. Tapi sayang, tawanya tak bertahan lama ketika dia teringat telah membuat kesalahan besar demi kepentingan anaknya yang ingin melanjutkan ke sekolah unggulan. Gadis remaja itu berotak encer, sehingga wajar jika dia ingin melanjutkan ke tempat yang lebih tepat. Hanya saja cara Andre memperoleh biayanya itulah yang salah. Bah, aku dengar Pak RT sebelum meninggal selalu menyebut nama Rania. Abah tahu siapa dia? Pertanyaan yang diajukan Nanda, nama anaknya itu membuat wajah Andre berubah kaku. Sungguh dia tak ingin lagi mengingat-ingat nama Rania, perempuan yang telah dicurangi kematiannya atas iming-iming uang dari si pemilik kontrakan. Jangan bicara sembarangan, istrinya menegur keras. Hati-hati, kalau ada orang lain yang mendengar, bisa-bisa kamu dianggap memfitnah almarhum Pak RT. Nanda mencebikkan bibir. Dia mendekat pada mereka berdua, duduk mencangkung sambil memainkan lengan baju ibunya. Bu ini, Nanda kan dengar langsung dari tetangga Pak RT. Kabar sudah tersebar luas kok. Ibu aja nggak tahu. Tangan istri Andre menepuk lutut Nanda, memintanya duduk lebih sopan. Sementara Andre semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Makanya Nanda tanya ke Abah, siapa tahu Abah tahu siapa Rania itu. Tapi dari kabar yang Nanda dengar-dengar, di kontrakan biru sana ada kakak yang bernama Rania. Nanda berceloteh panjang lebar. Dia memperbaiki cara duduknya agar lebih nyaman berbicara. Andre pura-pura tak mendengar obrolan anak dan istrinya. Pandangannya kembali melayang pada deretan tanaman cabai yang tumbuh subur di pinggir pagar, bersikap seolah daun yang menghijau dan buah kemerahan itu jauh lebih menyenangkan untuk dipandang. Abah, rengek Nanda ketika sadar tak juga mendapat perhatian dari abahnya. Apa benar di kontrakan biru ada orang yang bernama Rania? Andre menarik nafas panjang tanpa menoleh. Dia menjawab, Abah tidak tahu. Tapi bukannya Abah pernah ke sana? Baru beberapa hari yang lalu, kalau Nanda tidak salah ingat. Nanda enggan menyerah. Maghrib itu Abah dipanggil pemilik kontrakan, diminta supaya datang ke sana bersama Pak RT. Ya, sekarang bukan saat yang tepat untuk merasa bangga, tapi nyatanya Andre tetap merasakan dadanya mengembang bangga. Ya, anak gadisnya ini memiliki daya ingat yang cukup tinggi. Pantas saja ia selalu mendapat nilai terbaik di sekolah. Ibu juga dengar kan? Kota yang jemput Abah waktu itu ada penghuni kontrakan yang sakit. Pertanyaan dialihkan Nanda pada perempuan yang mengenakan baju kurung di sebelahnya. Istri Ustadz Andre mengangkat bau. Tak ingin turut campur dalam obrolan ayah dan anak yang jarang bisa dilakukan. Kesibukan Nanda bersekolah membuatnya harus berangkat pagi lalu pulang di sore hari. Sedangkan suaminya tak tentu kapan ada di rumah. Selain menjadi imam sekaligus mengajar mengaji di musola dekat rumah, dia juga harus berdagang. Malam hari baru tiba di rumah dengan mata merah menahan kantuk. Suara tangis dari dalam kamar membuat ibu Nanda bangkit dengan tergesa-gesa. Putra bungsunya yang belum genap berumur 2 tahun tentu telah bangun tidur. Andre mengamati istrinya yang bergegas masuk ke dalam rumah. Adam, nama anaknya, sedikit rewel akhir-akhir ini. Walau sudah diperiksa ke dokter, tidak diketahui apa penyebab Adam sering menangis. Tidak ada yang salah di tubuh Adam. Tidak ada pula penyakit yang mencurigakan. Namun ia semakin rewel dan tak bisa ditinggalkan seorang diri kecuali saat tidur. Setelah yakin istrinya telah ada di dalam, Andre menatap Nanda lebih dekat. Kamu yakin tentang PRT tadi?
Nanda mengangguk, sedikit terkejut karena ayahnya mendadak melontarkan pertanyaan. Ambilkan peci Abah yang berwarna hitam. Ada di atas lemari paikat. Suruhnya segera, dia tak ingin lagi menunda-nunda sebelum masalah kian membesar lebih baik. Andre segera ke kontrakan biru, mencari tahu lebih dalam agar dapat mencari jalan keluar terbaik. Nanda melesat masuk ke dalam rumah, mengambil kopiah hitam yang ada di atas lemari rotan atau biasa disebut paikat. Lemari kesayangan ayahnya yang masih bisa bertahan hingga kini walau usianya sudah tua. Andre menerima kopiah hitam dari tangan Nanda, lantas ia berpesan, nanti katakan pada ibu, mungkin Abah akan pulang larut malam. Setelah selesai berurusan di kontrakan biru, Abah mau langsung ke rumah almarhum Pak RT, ada tahlilan malam ini. Ada tahlilan, Mbah. Andre mengerjapkan mata, ya, dia mengerti apa yang dimaksud oleh anaknya karena masih ada sebagian warga yang enggan mengurus kematian korban bunuh dengan baik. Jangankan tahlilan, bahkan ada pula yang mangkir dari kewajiban fardu kifayah berupa sholat jenazah dengan maksud agar tak ada lagi orang yang mengikuti jejaknya. Lelaki parubaya dengan tinggi hampir sama dengan anaknya itu tersenyum. Sekali lagi mengingatkan agar pesannya disampaikan, lantas berpamitan seraya mengucap salam. Suara pagar terbuka lalu tertutup. Terdengar nyaring di pendengaran Aini istri Andre sambil menggendong Adam. Ia melangkah keluar mendapati hanya ada anak gadisnya seorang diri di teras rumah. Abah kemana? Ke kontrakan biru, kata Abah. Beliau mungkin akan pulang larut malam, saut Nanda. Langkahnya riang ketika mendekati Aini lalu menjawil pipi gembul Adam. Kapan Adam disapi, Mak? Belum disapi saja dia sudah rewel begini. Apalagi kalau ibu sapi nanti, keluhnya. Bau kanan Aini terasa pegal karena seharian berkutat dengan urusan rumah dan Adam yang silih berganti. Ayo masuk, sebentar lagi maghrib. Kata Abah, jin dan setan itu berkeliaran menjelang maghrib. Apa itu benar, Mak? Nanda memang menuruti perintah ibunya, tapi mulut yang ceriwis tak berhenti bertanya. Ini bergumam tak jelas. Dibiarkannya Nanda menutup pintu dan jendela yang terbuka sementara dia kembali ke dalam kamar berniat mengajak anaknya bermain di atas kasur. Kamar Aini remang-remang karena dia sempat menutup tirai jendela. Saat Adam terlelap, lampu dinyalakan oleh Nanda yang mengekor di belakangnya sebelum kembali ke kamarnya sendiri. Nanda, ujarnya ragu. Iya, anaknya berbalik memandang heran. Gak apa-apa, ibu lupa mau bicara apa tadi. Aini menutup pintu kamar selepas ia bicara. Dan benar saja, tak lama setelah mereka masuk ke dalam kamar, terdengar suara azan dari musola yang berada tak jauh dari rumah. Aini bergerak gelisah. Sudah 3 hari ini dia haid sehingga tak bisa menjalankan salat, sedangkan hawa kamar tak lagi nyaman begitu memasuki malam. Suara azan disusul iqomah sudah selesai terdengar. Aini menyalakan kipas angin yang tergantung di langit-langit kamar. Sebagaimana malam sebelumnya, hawa akan berubah pengap. Kipas angin menyala, berputar kencang. Aini berniat kembali ke atas ranjang ketika aroma bunga yang tajam menyergap penciumannya. Aroma bunga kenanga, bunga yang biasa dibawa saat ziarah kubur. Bersamaan dengan aroma kenanga, Adam kembali menjerit keras, suaranya melengking menyayat hati sehingga Aini langsung melompat ke atas ranjang mencoba menenangkan anaknya. Jeri mungil Adam menunjuk arah ke pintu. Diiringi tangis yang kian nyaring, Aini menimang-nimang anaknya seraya membaca ayat-ayat yang ada di ingatan. Tetapi tak kenapa ayat yang Aini hafal itu justru terbalik-balik, sedangkan bulu tengkuknya meremang tebal. Seiring hawa yang bertambah tak nyaman, lampu kamar berkedip-kedip. Sementara Aini mencoba menatap arah yang ditunjuk anaknya. Nanda, tanya Aini heran melihat perempuan yang berdiri di dekat pintu. Kenapa masuk tanpa mengetuk pintu kamar? Sosok perempuan itu persis perawakan anaknya, hanya saja rambutnya terbalik hingga menutupi wajah. Aini tertawa gugup lalu berujar, jangan bercanda di waktu maghrib. Adikmu ini sudah menangis saja dari tadi. Tidak usah digoda lagi. Aini tak tahu kenapa. Mungkin karena bulu roma yang tak juga berhenti meremang. Mungkin juga karena Adam yang terus menangis. Namun mendadak dia tak yakin jika perempuan yang ada di hadapannya itu adalah Nanda.
perempuan itu semakin maju. Kepalanya miring ke kiri. Wangi kenanga yang tadi tercium kental berubah menjadi bau bangkai yang telah lama membusuk. Aini menggigil hebat. Di peluknya Adam serat mungkin dia kembali membaca doa, tapi terhalang lidah yang keluh dan kaku. Sedangkan perempuan itu kian mendekat. Kakinya tak menapak lantai. Tangannya yang berwarna hitam gelap bergerak ingin meraih Adam. Terlihat belatung berjatuhan dari daging pusuk yang tersisa. Aini melawan sekuat tenaga, mempertahankan Adam yang masih menjerit-jerit, tapi perempuan dengan kepala miring tak peduli. Adam berhasil direbut dari tangan Aini. "Jangan ambil anakku," jerit Aini. Bola mata yang nyaris rusak itu bergerak liar ketika Aini meneriakinya sebelum akhirnya jatuh dari rongga mata dan bergulir ke atas lantai. Pada saat yang bersamaan, Aini pun jatuh terempas ke lantai sebelum kesadarannya lenyap samar-samar. Dia melihat Adam dibawa pergi oleh makhluk mengerikan itu. Niat Andre untuk mengimami sholat berjamaah tertunda karena Nanda telah menunggu di depan musola tempat yang biasa mengajar mengaji. Wajah remaja tanggung itu pias, berdiri sambil meremas-remas kedua tangan. "Abah, pulang bah," permintaan ini ganjil. Tak pernah sebelumnya Nanda ataupun Aini meminta ia pulang sebelum menunaikan kewajiban. Karena ganjil itu pula Andre menuruti kehendak Nanda, berjalan bergegas kembali ke rumah. Andre ternyak ketika melihat rumahnya dipenuhi oleh para tetangga. Langkah dipercepat. Dia cemas dengan Aini yang tak tampak batang hidungnya. "Ustadz Andre sudah datang," sambut wanita parubaya dengan baju kurung bermotif batik. Suaranya lega begitu menyadari tuan rumah telah kembali pulang. "Kenapa lama sekali mencari Abah Munan?" tegur wanita itu lagi. Kini ditujukan pada anak Andre yang mengekor persis di belakang ayahnya. "Tadi Abu tidak ada di musola," saut Nanda, remaja ceria yang tadi ditinggalkan Andre untuk membantu menjaga rumah kini berubah muram. "Ada apa ini ramai-ramai?" Pertanyaan Andre terdengar kasar, tapi tak ada yang peduli dengan kekasarannya. Toh mereka juga pasti akan melakukan hal yang sama bila ada dalam situasi serupa. Mana Aini dan Adam?" "Ada di dalam kamar," tapi wanita yang sama menjawab ragu. "Tapi apa? Tugas tak sabar." Peci hitam kesayangannya dilepas dari kepala sementara ia mengamati wajah-wajah resah yang balas menatap padanya. "Ustadz, lihatlah sendiri ke dalam." Mereka menepi, memberi jalan agar lelaki yang biasa mengajarkan mengaji kepada anak-anak dapat masuk ke dalam rumah dengan leluasa. Rumah Andre tidak terlalu luas, jadi hanya butuh beberapa langkah untuk mencapai ambang pintu kamar. Sama seperti di teras, tetangga pun memenuhi ruang dalam kediamannya. Perbedaannya hanyalah tetangga di sini lebih banyak membisu. Kalaupun ada yang berbicara, cukup 1-2 bisikan saja. Mereka lebih banyak memandang ke arah kamar utama yang tertutup rapat. Bu, panggil Andre seraya mengetuk pintu perlahan agar tak mengejutkan Adam yang mungkin saja sedang tidur. "Abah mau masuk, tolong buka pintunya." "Pergi, kamu bukan suamiku, pergi!" Andre ternyak kala ia mendengar pekikan melengking dari dalam kamar. Aini selama ini dikenalnya lembut, tak pernah meninggikan suara di depan suaminya. "Ibu, tok. Ibu, ini Abah, Bu." "Bohong, setan penipu!" Teriakan beruntun itu disusul oleh isak tangis anak kecil. "Tidak akan kubiarkan kau mengambil anakku." Bau Andre disentuh. Dia nyaris tersentak dan menghantamkan tinju pada orang yang mengejutkannya. Namun beruntung urung dilakukan karena lelaki tersebut tak lain adalah mertuanya sendiri. "Sejak tadi istrimu berteriak-teriak seperti ini, bahkan mengancam akan melukai dirinya sendiri kalau kami sampai nekat mencoba masuk." Wajah mertua Andre tak kalah suram dengan menantunya. "Sebenarnya ada apa? Apa kalian sedang bertengkar?" Andre menggeleng cepat. Dia menjelaskan tak ada yang aneh saat mereka berbicara tadi sore, hanya percakapan biasa antara suami istri sebelum dia memutuskan untuk pergi berkunjung ke kontrakan biru.
Nanda dengan mata sembab mengiyakan semua keterangan ayahnya. Tidak ada pertengkaran atau keanehan apapun yang terjadi, namun semua berbeda. Ketika Andre keluar dari rumah, Adam menangis kencang. Bahkan ketika sudah ada dalam gendongan ibunya, saat Nanda baru selesai menutup semua daun jendela dan pintu, didengarnya suara keras dari dalam kamar. Nanda buru-buru masuk untuk mengetahui apa yang terjadi, tetapi ia justru menerima lemparan gelas tepat di kening. Ibunya meringkuk di sudut kamar tidur, memeluk Adam sambil menjerit-jerit ketakutan. "Apa kamu terluka?" ulang Andre. Sembari mengamati wajah anaknya, dia baru menyadari ada lebam di bagian kening kiri. Nanda segera lari keluar, minta tolong pada tetangga. Tapi saat mereka datang, ibu sudah mengurung diri di dalam kamar, masih teriak-teriak, mengancam akan menyakiti siapapun yang mencoba merebut Adam dari ibu. Mendengar penjelasan anaknya, Andre terdiam tak mengerti. Perempuan yang telah dinikahinya belasan tahun itu tidak pernah goyah. Walau sering hidup seadanya di awal pernikahan, Aini juga selalu menerima. Walau Andre sibuk dengan pekerjaan yang tak banyak menghasilkan rupiah. "Apa mungkin istrimu kerasukan?" "Kerasukan? Kerasukan apa, Pak?" Andre balas bertanya, otaknya buntu karena terlalu cemas. "Kamu yang seorang ustadz, pasti kamu lebih tahu apa yang merasuki istrimu." Ayah mertuanya menjawab, tapi tak memberi solusi. "Aini yang Bapak kenal selama ini tidak pernah berteriak-teriak seperti itu. Kalau bukan kerasukan, apalagi coba?" Andre termangu, bibirnya keluh hingga kesulitan berkata-kata. Mujur, ayah mertua tak menyudutkan lelaki yang telah menikahi putri kesayangannya itu. Badannya mulai membungkuk itu berputar menghadap tetangga yang masih menyesaki rumah, meminta mereka agar berbaik hati untuk mengambil wudhu, sholat berjamaah, lantas membaca Yasin beramai-ramai di dalam rumah Andre. "Kenapa Yasin?" Lelaki tua itu mengangkat bahu ketika ditanya kenapa harus membaca Yasin, tetapi wajah penuh permohonannya membuat para tetangga yang terlanjur hadir setuju membantu. Lagi pula, memang kewajiban mereka untuk menolong sesama warga yang tengah mengalami kesulitan. Para tetangga keluar bersamaan, mengambil wudhu di rumah masing-masing sebelum kembali ke rumah Ustadz Andre. Nanda pun mengiringi langkah kakeknya menuju belakang rumah untuk mengambil wudhu sebelum menunaikan ibadah sholat maghrib. Ruang tengah yang tadi disesaki banyak orang kini lengang. Pintu utama yang terbuka lebar membawa angin masuk, namun bukan angin segar yang membuai, melainkan membawa hawa dingin mencekam. Andre menoleh. Tak ada satu orang pun yang tertinggal, akan tetapi entah kenapa dia merasa ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari arah belakang. Mungkin itu hanya perasaan. Andre berusaha tak menghiraukannya. Ia lalu mengetuk pintu kamar sekali lagi. "Tok tok tok, tok tok tok. Boleh Abah masuk?" "Sudah tidak ada orang lain di sini, cuma ada Abah." Andre sudah menyiapkan hati untuk mendengar jeritan sekali lagi dari dalam kamar. Jadi betapa tercengangnya dia ketika daun pintu itu bergerak terbuka. Kamar mereka gelap gulita, seakan cahaya tak dapat masuk ke dalam ruangan tersebut. Langkah Andre terasa berat ketika akan dilangkahkan masuk. Dia memanggil sekali lagi, "Bu, kamu di mana, Bu?" Ning. Bahkan suara isak tangis Adam tak terdengar lagi. Mungkin kelelahan karena terlalu lama menangis. Andre masih berdiri di ambang pintu, mencoba beradaptasi dengan kegelapan yang pekat di dalam kamar. Samar dia dapat melihat ranjang tempat yang berbaring, lemari pakaian yang terletak di sudut kamar. Lantas pandangannya tertambat pada bayangan putih di dekat jendela. Aini tengah berdiri dengan pakaian yang terus bergoyang-goyang tertiup angin. "Ibu, kenapa bersembunyi di sana? Kenapa juga lampu tidak dinyalakan?" Andre memaksa diri untuk masuk, meraba dinding untuk menyalakan lampu kamar. Tembok yang dingin membuat perasaannya tak nyaman. Bukan hanya dingin, tapi juga terasa lembab. Lampu menyala terang. Andre berbalik ke arah Aini yang masih berada di dekat jendela. Dia tersenyum saat berkata, "Ayo, mari kita keluar."
Ini perempuan yang dicintai Andre ternyata tak berdiri di dekat jendela, tepatnya dia tergantung dengan seutas tali yang mencekik leher, lidahnya terjulur keluar, matanya menonjol nyaris keluar dari rongga mata, tak ada lagi jejak kehidupan di matanya. Ini Andre berteriak sekencang-kencangnya. Andre, ayah mertuanya menepuk bahu Andre yang telah selesai mengambil wudhu dan menyusul masuk ke dalam kamar. Kenapa kamu ikut teriak-teriak? Tenangkan istrimu dulu. Andre mengerjapkan mata. Sosok Aini ternyata sedang meringkuk di ujung kasur sambil memeluk Adam, sedangkan penampakan mengerikan yang tadi dilihat Andre sudah lenyap. 1 jam kemudian, Aini pun berhasil ditenangkan. Para tetangga kembali pulang ke rumah masing-masing setelah memastikan Aini dan Adam baik-baik saja. Sementara itu, Andre menghadap sang mertua. Kejadian malam ini membuatnya memutuskan menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Jadi kalian berusaha menutupi kematian gadis itu? Mertua Andre menatap menantunya kecewa. Apa yang membuatmu seperti itu? Andre menunduk gugup. Mertuanya jarang sekali berbicara, cenderung pendiam, dan hanya bersuara di saat tertentu saja, sehingga banyak orang segan pada lelaki yang kerap tampil dengan sarung dan peci di kepala itu. Pamor Andre sebagai seorang ustadz di komplek mereka juga berhasil didapatnya sebagai menantu Kai Alfi. Begitulah mereka biasa memanggil mertuanya. Kai Alfi telah mengajar agama di sekolah dasar setempat selama puluhan tahun, menjadi rujukan terpercaya. Sehingga ketika Andre bergabung dalam keluarganya sebagai menantu, masyarakat pun menerima kehadirannya dengan baik, memberi kesempatan pada Andre untuk mengajar mengaji, menjadi imam salat, bahkan menjadi rujukan saat menghadapi permasalahan. Warga di sekitaran komplek percaya bahwa Kai Alfi tak akan salah memilih menantu untuk anak tunggalnya, apalagi Aini juga selalu dididik dengan baik oleh Kai Alfi. Mustahil mereka menerima Andre jika perilakunya mengecewakan. Maaf Pak, hanya itu yang bisa dikatakan Andre. Wajahnya panas menahan malu karena telah mengecewakan mertua sebaik Kai Alfi. Wajah penuh keriput mertua Andre semakin dipenuhi kerut, tapi dia tak mengucapkan apa-apa. Hatinya jelas terasa resah, tapi semua sudah terlanjur terjadi. Apa kamu tahu nama gadis itu? Saya hanya tahu namanya Rania, tapi tidak tahu siapa nama panjangnya. Ya, jangankan mencari tahu nama lengkap, bahkan sebisa mungkin Andre melupakan kejadian malam mengerikan itu. Kai Alfi melirik menantu berwajah muram di sampingnya, mencoba mengerti bahwa lelaki yang telah menikahi Aini belasan tahun ini pun tengah tertekan. Kalau begitu, sebaiknya kamu segera pergi ke kantor polisi dan ceritakanlah kejadian yang sebenarnya. Andre tidak punya pilihan. Ia pun menuruti saran sang mertua dan segera mendatangi kantor polisi. Diceritakannya bahwa Rania sebenarnya adalah kekasih gelap dari Pak RT yang menuntut pertanggungjawaban untuk dinikahi karena sudah hamil 3 bulan. Tetapi bukannya menikahi Rania, Pak RT justru memukuli Rania malam itu dan menyuruhnya agar segera menggugurkan kandungannya. Lalu entah apa yang ada di dalam pikiran Rania, karena gadis itu bukannya melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh Pak RT, melainkan memutuskan untuk gandir mengakhiri hidupnya. Pemilik kontrakan yang tahu tentang hubungan Pak RT dan Rania segera mencarinya untuk memberitahukan kejadian tersebut. Pak RT yang sedang bertamu di rumah Andre pun mengajak Andre ke sana. Apes, Andre yang tidak tahu apa-apa harus terlibat menjadi saksi. Dia diminta untuk memberi keterangan pada penghuni kontrakan lain bahwa Rania meninggal secara wajar dan tak perlu dilaporkan ke pihak kepolisian. Karena Rania tidak punya keluarga lagi, maka gadis itu pun langsung dimakamkan. Siapa sangka kematiannya ternyata berbuntut panjang seperti ini. Eka yang mendengar kabar tentang penyebab kematian Rania yang sebenarnya segera pulang kampung di hari itu juga, sedangkan Abimanyu dan keluarganya memutuskan untuk pindah dari tempat tersebut karena tak sanggup menanggung malu. Rumah kontrakan yang dulu ditempati Rania dan Eka pada akhirnya dijual setelah bertahun-tahun. Tidak ada yang berani
tinggal di sana. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasi selalu ya ujung-ujungnya dapat nih plot twistnya ya. Misterinya dapat banget dan di sini horornya dapat banget ya. Menurut saya scene paling horor ya itu ketika istrinya Ustadz Andre ya, ketika dia tuh dirasuki tapi matanya Ustadz Andre juga kayak dia ngeliat kegantung, padahal enggak, dia lagi di pojokan. Itu menurut saya horor banget ya. Dan ternyata seorang ustadz ini ya itulah godaan ya, manusia kan tergoda dengan uang, anaknya sedang butuh biaya. Nah di situ dibungkamlah mulutnya dengan uang sampai akhirnya alhamdulillah berkat dan nasihat dari mertuanya akhirnya disuruhlah dia melaporkan ke pihak yang berwenang dan akhirnya misteri itu terkuak yang mana Rania itu ternyata adalah bundir ya, bukan biasa, tapi ini semua dikunci rapat oleh pemilik kos Pak RT dan Ustadz Andre karena takut kos-kosannya itu atau kontrakannya itu nggak laku. Pada akhirnya terbongkar semua. Luar biasa kisahnya Kenanga Kinasi. Terima kasih dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya ya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari pengalaman pribadi, dari kisah nyata, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini dan bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk rekaman suara, boleh dalam bentuk tulisan, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.